And welcome back to episode 44 dari Randomness Personified. Pronoia. Menurut Wikipedia, pronoia adalah kebalikan dari paranoia. Jadi alih-alih kita merasa bahwa alam semesta ingin melawan kita, pronoia justru malah merasa bahwa alam semesta ingin membantu kita. Dan kenapa menurutku ini penting? Mari kita simak di episode terakhir di dalam season kali ini di podcast Randomness Personified. Kenapa pronoia itu penting? Karena seperti yang selalu kita dengar dan yang selalu kita pahami di berbagai meeting-meeting MLM dan juga seminar-seminar pembentukan karakter diri, mindset menentukan hidup kita. Dan itu benar teman-teman. Dalam satu dan berbagai hal yang lain, cara kita mandang hidup itu penting karena arah hidup kita sedikit banyak akan ditentukan oleh mindset kita. Semua hal dan tetek bengek mengenai produktivitas, tujuan kita dalam hidup, dan juga apa yang sebenarnya kita cari ini dan itu pasti juga ditentukan dari cara kita mandang hidup ini sendiri. Dan salah satunya adalah pronoia itu. Pronoia adalah kepercayaan bahwa alam semesta, jadi seluruh alam ini teman-teman, seluruh galaksi dan juga orang-orang di dalamnya, semua yang udah kita lalui di dalam hidup itu berkonspirasi dalam membantu hidup kita. Jadi bukannya kayak kita bahasa Islaminya tuh husnuzon. Jadi kita husnuzon sama seluruh alam semesta ini. Kita husnuzon pada segala hal yang terjadi terhadap kita, baik ataupun buruk, naik ataupun turun. Semuanya itu membentuk kita dan juga mengarahkan kita terhadap hal-hal yang paling kita mau di dalam hidup. Jadi kalau kita husnuzon nih ya, kita bisa memandang kegagalan kita, tidak mendapatkan hal-hal yang kita inginkan sebagai a blessing in disguise, sebagai sebuah berkat yang kita nggak tahu kalau itu berkat nih in the first place. Dulu aku pernah bilang, ketika aku dulu ngelamar kerja, ada fase-fase di mana aku amat sangat desperate dan juga punya self-worth yang sangat rendah, di mana aku ditolak di satu tempat, di dua tempat, di tiga tempat, sampai akhirnya aku diterima di tempat keempat. Dan tempat keempat ini sangat bagus sekali, sangat membantu aku, sangat membentuk karakterku, sangat menghubungkan aku dengan orang-orang yang penting dalam hidupku dan orang-orang yang juga ikut membangun siapa diriku sebenarnya, sampai aku bersyukur aku nggak diterima di tempat pertama dan kedua dan ketiga tadi. Jadi pronoia itu memandang tempat keempatku sebagai sebuah berkat, karena coba aku diterima di tempat ketiga itu, mungkin endingnya nggak bakal gini, mungkin semua orang di dalamnya toksik dan itu nggak mengajarkan aku suatu hal pun. Kalau aku diterima di tempat kedua dulu, mungkin aku harus bolak-balik kantor ke rumah mungkin 3 jam sehari. Kalau aku diterima di tempat pertama itu, mungkin ternyata gaji dan benefit di dalamnya tidak sebaik yang aku inginkan. Satu dan dua hal lainnya kurang lebih yang aku kasihkan adalah contoh, tapi maknanya tetap sama teman-teman. Dengan mendalami mindset pronoia itu, tempat keempat di mana aku akhirnya diterima bekerja adalah tempat paling baik untukku. Dan itu adalah cara alam semesta membangun karakterku untuk tidak pernah menyerah di dalam hidup. Dan mereka
menganugerahkannya dengan tempat kerja yang baik. Kira-kira kurang lebih begitulah mindset pronoia, teman-teman. Kita bisa memandang kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Kita bisa memandang teman-teman yang tidak lagi main bareng kita sebagai langkah menuju kesuksesan mereka masing-masing. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin juga seperti aku di umur 26, 27, 28 ini mulai jarang ngumpul sama teman-teman, tidak seperti yang dulu, mulai sibuk dengan hidup kita masing-masing. Percayalah bahwa akan ada orang-orang seperti apa yang aku alami ya. Kayak aku gak pernah nongkrong sama teman-teman yang lain. Tapi deep down ya, di dalam hatiku, aku selalu mendoakan kesuksesan bagi mereka semua. Dalam cara-cara yang aku tahu alam semesta juga bakal membantu mereka juga. Sama seperti alam semesta udah membantuku. Semua karena aku tahu semesta ingin bantu kita. Pronoia juga membuat kita tidak lagi memandang hidup dengan pesimis. Jadi ketika kita memandang hidup selalu dengan kacamata yang selalu dengan kacamata yang hitam, selalu ada masalah yang timbul begitu saja. Tapi itu sebenarnya tercipta karena mindset kita yang pesimis dan nihilisme. Seperti contoh, kita males nyapu kamar, males bersih-bersih, males menjaga diri, yang akhirnya membuat kamar kita selalu berantakan, yang kemudian membuat kita bad mood, yang kemudian membuat kita semakin pesimis bahwasanya oh ya, kamar ini emang kotor dari dulu. Oh ya, aku gak pernah bisa punya waktu luang untuk ngebersihin kamar ini. Oh ya, kamar ini emang cocoknya kayak gini. Oh ya, kamar ini mendeskripsikan aku yang sungguhnya. Oh ya, kamar ini emang cocok buat aku yang males. Yang kemudian membuat kita semakin malas lagi menyapu kamar. Selalu pesimis dan paranoid adalah mindset menuruni tangga turun yang tiada henti. Dan itu buruk, teman-teman, bagi kehidupan kita. Aku gak bilang bahwasanya kita gak boleh sedih dari waktu ke waktu. Itu gak apa-apa banget, teman-teman. Tapi akan ada waktunya dalam hidup kita dimana kita harus percaya bahwa ada satu ataupun dua hal yang mencoba mengajarkan kita sesuatu. Ada satu atau dua hal yang memang membuat kita lebih tangguh dalam hidup, yang memang benar-benar membentuk karakter kita. Ada satu atau dua hal yang kita nggak tahu sebenarnya itu adalah cara semesta untuk menyampaikan kita bahwa apa yang sedang kita ambil adalah yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu itu sekarang. Dan itu bisa didapat kalau kita memandang hidup bukan dengan kacamata yang hitam, tapi dengan kacamata yang terang. Bahwasanya segala sesuatunya akan dibantukan. Bahwasanya semua kerja keras kita pasti akan berbuah. Kita mungkin gak ngeliat hasilnya sekarang, tapi mungkin nanti. Jadi berdasarkan contoh tadi, coba kita mendekatinya dengan pendekatan yang berbeda. Contoh, kita rajin nyapu kamar, yang kemudian membuat kamar kita selalu bersih, yang kemudian membuat kita jarang sakit, jarang bersin, jarang ini. Dan juga aku pernah baca kalau tidurnya lebih pules kalau kamarnya bersih, membuat kita makin happy karena gak ngelihat debu, yang kemudian membuat kita optimis bahwa kamar ini emang harus bersih seperti juga aku. Kamar ini harus dijaga seperti juga dengan tindakan dan juga hatiku. Kamar ini harus selalu cantik dan aku juga harus bisa grooming ke diriku sendiri. Yang membuat kita akan semakin rajin lagi nyapu kamar. Dan in turn, kita juga menjadi semakin happy lagi ke depannya. Jadi berkebalikan daripada mindset yang tadi, kita bisa kok menghadapi
satu hal di dalam hidup kita. Notabene di sini adalah menyapu kamar dan menyikapinya dengan mindset yang berbeda. Dan kita bisa melihat sebagaimana mindset itu bisa mengubah kehidupan kita menuju arah dan jarak yang kita inginkan. Jadi teman-teman, yuk stop menyalahkan hal yang ada di luar kendali kita. Karena adu nasib gak akan bikin kita kemana-mana. Semakin sering kita menyalahkan semesta, semakin sering kita akan hopeless, semakin sering kita akan sering menudingkan jari, dan juga merupakan sifat-sifat dasar dari paranoia, bukan dari pronoia. Dengan mengeliminasi problem-problem yang gak ada dari awal, dan percaya aja bahwa kita pasti dikasih yang terbaik. Sesuai dengan pronoia tadi, bahwasanya alam semesta akan selalu membantu kita. Kita bisa lebih legowo sama hidup, teman-teman. Karena kita pasti menyadari semakin banyak masalah dalam hidup akan semakin bebani kita. Tentu saja masalah gak bisa hilang dengan sendirinya, dan tentu saja masalah datang silih berganti. Tidak ada hidup yang selamanya 100% bebas dari masalah, benar. Tapi ketika kita dihadapkan oleh satu masalah dan atau 10 masalah, itu bisa membuat otak kita bekerja dengan cara yang jauh berbeda, dengan beban yang jauh berbeda. Kita semua pasti sepakat bahwa semakin sedikit masalahnya, semakin sedikit beban di otak kita. Dan kita bisa mengurangi beban di otak kita dengan tidak menjadi pesimis, teman-teman. Dengan tidak menjadi paranoia. Kalau kita percaya bahwasanya segala sesuatu akan indah pada waktunya selama kita berusaha, kita bisa memandang hidup ini dalam kacamata yang lebih baik. Dan kita bisa mengeliminasi sedikit banyak masalah yang ada di dalam otak kita. Aku tahu dan aku sudah merasakannya sendiri bahwa kadangkala otak kita bisa menjadi sebuah pedang bermata dua. Otak kita bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang kita pikirkan, ataupun penambahan masalah dari masalah-masalah yang kita pikirkan. Jadi, mari kita ambil opsi yang pertama dan buat otak kita mempunyai solusi dari masalah-masalah yang ada di dalam kepala kita. Karena terkadang masalah itu gak ada dari awal. Terkadang otak kita hanya memikirkan hal-hal yang gak mungkin terjadi. Itulah kenapa penting banget untuk kita punya empasis dalam mindset pronoia. Kita jadi lebih senang karena kita percaya sama semuanya. Dan di saat masalah kita berkurang separuh dan kita selalu bahagia, kita jadi lebih sering bahagia, kita jadi semakin gak pernah sedih. Yang jadi membuat bahagia kita semakin sering dan problemnya semakin sedikit. Berkebalikan daripada paranoia itu sendiri, di mana kita merasa menuruni tangga turun tiada henti. Pronoia membuat kita menaiki tangga naik tiada henti, teman-teman. Teman-teman akan semakin banyak dapat tanda bahagia, semakin banyak dapat hal-hal yang kita inginkan, dan semakin senang lagi karenanya. Dan ini akan berulang-ulang lagi, teman-teman. Sama seperti contoh tadi dengan menyapu kamar. Semua karena kita memutuskan bahwa alam semesta ingin membantu kita, bahwa kita akan dibantu. Salah satu contohnya ketika kita tahu kita akan dijemput oleh mama kita sepulang dari les, ataupun ketika kita tahu bahwa hari kerja di Sabtu akan selalu setengah hari. Jadi kita udah menunggu kebahagiaan itu. Kita tahu bahwa kita akan menjemput kebahagiaan kita masing-masing. Itu membuat kita menunggu dengan perasaan yang senang. Pronoia membuat kita menunggu dengan perasaan yang senang bahwa segala sesuatunya akan kita dapatkan.
Dan yang belum kita dapatkan adalah rezeki terselubung. Jadi, coba kita terapkan lebih banyak pronoia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kepercayaan bahwa alam semesta ingin membantu kita dalam setiap mimpi dan juga harapan kita. Dalam hal-hal yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bagi teman-teman yang menderita dari paranoia, ataupun yang mencari bagaimana caranya untuk benar-benar menemukan pronoia dalam teman-teman sendiri, dalam versi teman-teman sendiri, teman-teman boleh kok hubungi aku atau chat aku di dalam kanal sosmed manapun yang aku punya. Teman-teman boleh chat aku via WA, via Instagram, via Twitter juga boleh, TikTok juga boleh, dari manapun itu. Jika teman-teman butuh teman buat curhat, sepasang telinga untuk mendengarkan, sekedar ingin menyampaikan unek-unek teman biar kerasa lebih plong, teman-teman boleh banget cerita semuanya ke aku. Karena kebahagiaan yang dibagi adalah double dari kebahagiaan itu sendiri, 2 kali lipat dari kebahagiaan itu sendiri. Dan kesedihan yang dibagi adalah separuh dari kesedihan itu sendiri, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berusaha menemukan solusi dari paranoia teman-teman, ataupun ingin mendapatkan insight profesional mengenai menemukan versi paranoia teman-teman sendiri, teman-teman boleh menghubungi terapis ataupun psikolog ataupun psikiater yang ada di kota-kota teman-teman masing-masing. Dan mereka juga akan dengan senang hati mendengarkan keluh kesah teman-teman, dan privasi teman-teman akan terjaga. Semua yang aku jabarkan di podcast ini kurang lebih pasti bermuara di dalam kesehatan mental. Dan sama seperti kita pergi ke dokter ketika kita sakit, ketika kita punya banyak pikiran, apapun itu adalah lumrah untuk kita pergi ke terapis, teman-teman. Itu membantu kita dalam hal-hal yang gak kita tahu. Dan kita semua merupakan anak-anak yang sudah terlepas dari stigma bahwasanya kalau kita pergi ke psikiater berarti kita orang gila. Tentu saja enggak. Semua orang berkutat dengan masalah yang banyak dalam hidup. Dan aku pribadi pun demikian. Jika bisa bicara dengan seorang bisa melepaskan kita dari masalah itu, maka kenapa enggak? Aku akan selalu mendoakan teman-teman di dalam semua kesuksesan dan juga kesehatan fisik maupun mental teman-teman. And that's it for today's podcast, teman-teman. Rasanya seneng banget udah sering banget nge-podcast dalam beberapa tahun belakangan. Tentu saja ada beberapa periode di mana aku harus hiatus untuk satu dan juga lain hal, untuk mengejar hal lain seperti kalanya kali ini. Jadi aku akan mengambil break sebentar, dan tentu saja aku juga akan prepare untuk podcast season selanjutnya. Tapi in the meantime, aku ingin memperdalam skill fotografiku. Aku ingin berkarya beberapa project yang belum terselesaikan di Instagram. Pengen konten sedikit, menyelesaikan novelku, dan juga when the time comes, ketika waktunya akan tiba, aku akan kembali nge-podcast lagi, teman-teman. Rasanya plong untuk bisa menyelesaikan episode terakhir ini. Dan juga temanya sangat pas sekali untuk mengetahui bahwa alam semesta akan bantu kita, bahwa alam semesta akan bantuku juga, bahwa nanti-nantinya juga mungkin podcast ini bisa dilanjutin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, aku gak tahu. Cuman rasanya seneng banget bisa share beberapa hal yang udah membantu aku di beberapa tahun belakangan, dan tahu bahwa itu juga akan membantu teman-teman di beberapa tahun mendatang. Ini benar-benar sebuah berkat bagi aku bisa melakukan ini bagi teman-teman semua.
And that's it for today's podcast. I hope I will meet you again in another season of Randomness Personified. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out. Thank you all so much for listening, and God bless you all, teman-teman.